Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan di siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasanya, setiap hari Selasa kita akan belajar bahasa Indonesia. Kali ini di kelas 8, materi pembelajaran bahasa Indonesia kita masih tentang teks eksposisi. Tapi untuk hari ini tujuan pembelajarannya ada perubahan. Jadi untuk hari ini yang akan kita pelajari mengenai teks eksposisi itu ada dua, yaitu yang pertama adalah struktur dari teks eksposisi. Kemudian yang kedua kita nanti juga akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi ada dua topik utama kita untuk pembelajaran hari ini. Jadi Ibu berharap sama-sama kita nanti akan menyaksikan media pembelajarannya. Tolong dilihat dan dipahami apa materi yang akan nanti kalian tonton di media pembelajaran ya. Jangan cuman dilewat-lewati atau dilompat-lompati videonya. Ya, karena materi ini sangat penting. Baiklah, langsung saja kita ke materi hari ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian tersebut disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Selanjutnya, rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Contohnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Rangkaian argumen yang terdapat dalam paragraf tersebut diantaranya, pertama, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, sebaliknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Ketiga, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Keempat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Dan yang kelima, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan selama ini. Terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut sebagai penutup atau simpulan. Contohnya, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup, kebijakan tersebut jelas semakin. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, kehutanan, kata teknisnya hutan lindung, pembalakan, penebangan. Jurnalistik, kata teknisnya berita, tajuk, redaktur. Selanjutnya, hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas merupakan kata sambung sebagai penanda sebab akibat. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sebabnya,
oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. Kata jika merupakan hubungan kausalitas. Berikutnya, hubungan kronologis. Hubungan kronologis merupakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Contoh, penebangan liar dikatakan berkurang. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Berikutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh, apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Diperkirakan merupakan kata kerja mental. Kata perujukan. Kata perujukan merupakan kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Contoh, dari data ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya. Selanjutnya, kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang digunakan untuk memengaruhi seseorang, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Contoh, masyarakat harus diajarkan cara mengolah sampah organik dan anorganik. Berikutnya, kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang bermakna sama dengan kata aslinya atau bermakna sebenarnya. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Terakhir, kata konotatif. Kata konotatif adalah kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya atau bermakna kias atau ungkapan. Contoh, demonstrasi itu diikuti lautan manusia. Lautan manusia maksudnya adalah banyak orang. Jangan mencari kambing hitam dalam masalah itu. Kambing hitam maksudnya orang yang dipersalahkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Baik anak-anak, tadi sudah kita saksikan materi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas harian. Jadi di layar bisa dilihat itu ada 3 soal. Ya, soal yang pertama itu kita membahas tentang perbedaan dari rangkaian argumen dengan tesis. Kemudian soal keduanya tentang mencari 2 kalimat yang di dalamnya terdapat kata teknis. Kemudian yang ketiga, tuliskan masing-masing 3 contoh kata konotasi dan denotasi. Nah, jadi semua jawabannya itu ada di video tadi. Jadi Ibu berharap videonya itu dilihat, jawabannya dicari di video itu pasti ada semua. Ya, jangan menjawab asal-asalan karena Ibu menilainya itu benar-benar. Jadi kalau jawaban kamu asal-asalan nanti berdampak ke nilai kamu. Ya, jadi seperti biasa tugasnya itu dikerjakan di kertas lembar. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan juga tanggal. Jadi pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Ibu berharap tugasnya akan dikerjakan semua. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas. Ya, baiklah, kita akan berjumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.